Membersihkan hati. Operasi. Doain orang kurang ajar sama saya. Gimana Bu ya? Nggak kebayang Bu ya. Dia jahat banget. Keterlaluan. Masya Allah. Baik. Sederhana. Ada Ibu, sederhana. Resepnya dari Nabi loh ya. Resepnya dari Nabi bahwa Nabi mengatakan, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi ala dhaghril ghaibi ila waqala al-malaku wa laka bimithlin." Kalau Anda mendoakan orang lain, waktu orang itu nggak ada di depan Anda atau punya masalah Anda dengan dia, maka malaikat langsung memohon kepada Allah, "Ya Allah, kabulkan untuk yang berdoa." Maka kata ulama-ulama, doa yang sangat mudah dikabul itu adalah doa untuk orang-orang yang tidak ada di hadapan Anda, atau Anda mendoakan untuk orang yang kurang ajar sama Anda, malah malaikat mendoakan Anda dapat duluan. Mau nggak? Sudah mulai masuk batiusnya. Sudah mulai. Makanya kata guru-guru kita, justru kalau ada orang kurang ajar kepadamu, jadikan itu kesempatan ngadep kepada Allah. Awas ya, kurang ajar banget sama saya. Nanti malam ya. Anda banyak utang rupanya. Ya Allah, jangan sampai orang yang kurang ajar sama saya punya utang ya Allah. Kasih rezeki yang banyak ya Allah. Malaikat menjawab, kamu dapat duluan. Hadis sahih Imam Muslim meriwayatkannya. Yang percaya percaya. Bahkan sampai dikatakan oleh para ulama, ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan cara mendoakan orang-orang yang bermasalah dengannya agar tidak berubah menjadi kebencian. Doain dengan doa kebaikan. Bisa? Nah, insya Allah masih kurang dosis tinggi karena terlalu parah penyakitnya. Pastikan, tidak usahlah kita mendendam. Doain. Bahkan mujarab, kalau ada orang bermasalah sama itu, wah ini lumayan, mulai kemarin kita minta kepada Allah belum dikasih-kasih, ini ada orang kurang ajar sama saya, nanti malam ya sholat barokah, ya Allah itu kurang ajar banget sama saya, ya Allah memfitnah saya, ya Allah berikan rezeki yang banyak, anaknya soleh-solehah ya Allah. Baik, Nabi kalau berbicara tidak pernah salah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi berucap dengan wahyu. Sudah amalkan saja. Yakini dulu ini, kalau ini obat biusnya. Yakini kalau Allah akan mengabul kita. Kadang orang mau berdoa gimana? Ya Allah, semoga saya bisa umroh, mau doa di multazam. Kelamaan kapan kau berangkat umroh? Ada doa yang sangat mudah dikabul ini, kelamaan. Ini indah, luar biasa. Buahnya adalah cinta, buahnya adalah hilangnya benci, buahnya apa? Hilangnya dengki. Anda punya toko kecil yang belanja mie 2, beras 2 kilo, 3 kilo. Tetangga Anda tokonya gede yang belanja puluhan juta setiap hari, ratusan juta. Ini kalau tidak pakai obat bius nggak bisa doain begini. Ya Allah, semoga tetanggaku semakin kaya, kaya ahli surga. Wong tokonya sendiri kecil. Tapi kalau sudah pakai obat bius, mudah. Ya Allah, tetanggaku kaya banget ya Allah. Yang belanja sehari banyak sampai puluhan ratusan juta. Jangan sampai dunianya menjadikan dia masuk neraka ya Allah. Jadikan dia orang kaya ahli surga ya Allah. Jadikan orang kaya yang saleh ya Allah. Jadikan rizkinya penuh berkah ya Allah. Runtuh. Dengki Anda mulai hilang perlahan. Benci Anda mulai hilang perlahan. Lagi-lagi malaikat semua mengatakan, kamu juga akan mendapatkan rizki seperti itu. Makanya kenapa kok toko saya kecil banget? Tidak pernah doa begitu. Makanya nyungsep terus. Doa ini dan membersihkan ini. Kalaupun seandainya Allah tidak memberikan berhasilan dunia, tapi kita sudah berhasil di akhirat. Karena hati kita bersih. Yang datang kepada Allah biqalbin salim, hatinya bersih, nggak punya dendam, nggak punya dengki. Masya Allah, indah. Ketemu ini senang. Obat biusnya kurang kuat. Saya tambah dikit, pungkasan baru masuk judul nanti. Obat bius yang kedua, ini dosisnya saya tambah lagi. Gini loh ya, itu yang kurang ajar tuh siapa sih? Umat siapa? Umat Nabi Muhammad, ya kan? Kadang umat Nabi Muhammad, bahkan kadang saudara kita. Mungkin ada di antara kita yang sudah begini, ya saya ngelihat mukanya itu enggak kuat lihat mukanya. Pol set. Top sudah. Ya sudah, kalau Anda tidak bisa ngelihat mukanya, jangan dilihat.
Kirim aja WA begini, Dek, mohon maaf, kakak marah bener sama kau, Dek, ya. Sampai aku tidak mampu melihat kamu. Tolong jangan datang ke rumahku. Cuman kalau kau perlu apa-apa, kirim nomor rekening, tak kirimi duit nanti. Lawan tuh setan. Bisa nggak? Sudah ada obat biusnya tadi lah. Sekarang saya tambah obat biusnya biar mateng. Kalau ada orang berbuat jahat, kalau anda memberi hadiah juga, tahadu tahabu, ini termasuk bagaimana agar hilang yang namanya penyakit hati. Orang bermusuhan kok tambah diomongin, tambah jadi. Anda musuhan sama orang, cerita sama orang, dia tambah, iya benar begitu, tambah mantep bencinya. Memang dia dari dulu dia nggak punya kawan, musuh semuanya. Bener nanti saya musuh dia. Wah, tambah jadi dia. Tapi kalau anda panjatkan doa, beres. Kemudian obat bius yang terakhir sebelum masuk judul. Nanti ada kisah, ibu. Anda akan mengalami semuanya di padang mahsyar, para bapak. Padang mahsyar itu dahsyat. Di padang mahsyar yang dikatakan matahari hanya 1 mil, itu adalah kayak mata celak. Anggap saja sejengkal di atas kepala kita. Celak mata. Sejengkal di atas kepala kita. Panasnya di padang mahsyar. Berapa tahun? Ribuan tahun di padang mahsyar. Bermacam-macam model manusia. Ada yang keringatnya itu ngerembes sampai 70 tahun ke dalam kalau dikatakan. Jadi ke dalamnya, tembusnya ke dalam itu keringatnya. Ada yang keringatnya naik ke atas sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai perutnya, ada yang berenang di atas keringat, di darah yang macam-macam pokoknya. Orang datang dengan amalnya. Panas. Begitu dahsyatnya keadaan di padang mahsyar sampai orang di padang mahsyar itu ngerti. Ada surga, ada neraka, ada padang mahsyar. Lalu yang di padang mahsyar begitu capeknya di padang mahsyar, ada sampai yang ngomong begini, ya Allah, aku capek di padang mahsyar. Keluarkan saya dari padang mahsyar ini ya Allah, biarpun harus ke neraka. Nggak ngerti di neraka aku lebih pedih lagi. Begitu dahsyatnya padang mahsyar. Nggak ada warung, nggak ada ini, haus terus. Muqaddimah siksa di neraka bagi orang yang tidak beriman. Cuma ada beberapa kelompok manusia di antaranya. Ada sekelompok manusia yang dipanggil oleh Allah, dan semoga anda mendengarnya. Dan tidak semua mendengar seruan ini. Allah menyeru, dalam hadis Imam Abu Hurairah beriwayatkan, hadis qudsi sahih, Ainal mutahabbuna bi jalali. Allah memanggil, mana hamba-hambaku yang hidup di dunia nggak nyimpan dendam dan dengki, yang hidup dengan cinta mana? Yang di dunia seperti anda ahli mahabbah, ahli cinta, langsung mendengar kami ya Allah. Tapi yang di dalamnya ada benci, dengki, tidak mendengar. Dan yang mendengar seruan Allah ini tiba-tiba langsung bersama kelompoknya berkumpul. Setelah berkumpul ini orang-orang yang ahli mahabbah, ainal mutahabbuna bi jalali. Allah menyeru, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta tanpa ada benci dan tidak menanamkan kebencian, tidak menfitnah. Berkumpullah orang itu. Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Allah berfirman, hari ini akan aku beri perlindungan yang tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Seketika itu anda setelah berkumpul karena anda ahli mahabbah, amin. Setelah anda berkumpul, Allah beri payung. Mana matahari yang katanya menyengat itu? Hilang semuanya. Kemudian setelah itu digiring ke telaga Nabi. Setelah digiring ke telaga Nabi, semua minum dari air telaga tersebut. Dan siapapun yang minum air telaga itu tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian setelah itu apa? Disuruh meluncur menuju surga. Pergi kau rombongan ini ke surga. Bagaimana cara meluncurnya ke surga? Yang padang mahsyar bagi pendosa-pendosa butuh waktu puluhan ribu tahun. Tapi bagi orang yang hidupnya dengan cinta, saling memaafkan itu, melewati padang mahsyar digambarkan oleh Nabi, ma bainadh dhuhri wal asri, seperti antara waktu duhur dengan asar, meluncur seperti kilat, langsung menuju surga. Itu adalah anda, amin. Kemudian kami merenung, kalau sudah begitu kisahnya, masa saya akan menuntut kalau orang berbuat salah? Jangan-jangan saya ditinggal, ya Allah itu kurang ajar sama saya, yang lain rombongannya masuk surga, saya masih ngurusi urusan saya, ini telah menyakiti saya, itu mengambil duit saya ketinggalan rombongan ahli surga. Maka mulai detik itu saya sampaikan dengan diri saya sendiri, kalau ada orang buat masalah denganmu, maafkan. Sampai hari ini saya maafkan. Yang nyakiti saya, nyaci maki saya, ngolok saya maafkan, biar saya tidak ketinggalan di rombongan di padang mahsyar. Mau ketinggalan, Bu? Itu mau dimaafkan dia? Mohon maaf. Menuntut di dunia itu sah,
Maksudnya begini, kalau dia mengambil hak kita, ada urusan dengan mahkamah, kita menuntut sah, tapi jangan sampai benci. Kalau ternyata gagal kita mengambil hak kita doakan semoga Allah mengampuni dia. Doainnya semoga Allah memberikan kesadaran. Menuntut ya hak kita, mengambil hak kita, tapi tidak boleh dengan kebencian. Nah, sudah begitu sudahlah, tidak usah nyimpan dendam nanti, capek. Apalagi saat berkata sampai tak tuntut nanti di akhirat, ketinggalan. Mau nuntut di akhirat, ketinggalan rombongan kemuliaan. Ini tambahan obat Yus, tinggal sisa impusnya ini. Sudah mulai reda ya? Mulai, maafin ya? Maafin? Yakin? Mantan suami maafin? Mantan istri maafin? Kadang-kadang bermusuhan sama mantan suami yang hancurkan anak, ya enggak? Ini yang begitu, jadi macam-macam ya. Yang tetangga maafin, selesai ya. Apalagi sama-sama satu majlis. Masa satu majlis lirik-lirian? Gelang pakai, majlis saya pakai gelang gede-gede. Tasnya ganti-ganti. Ini hadir majlis kok lirik-lirikan, ini model apa itu? Ini mah ahli surga, amin. Kemudian beginilah, anggap saja gini loh. Kalau marahnya Anda kepada seseorang, bungkas gini. Kalau doa gini aja lah. Kalau Anda doa susah-susah, Allah kurang ajar banget saya ngelihat mukanya nek. Ya Allah, doanya gini ya. Doanya guyon tapi beneran ya. Ya Allah, saya dengan dia itu sudah tidak kuat ya Allah. Ngelihat mukanya nggak kuat. Tapi saya mohon ya Allah, masukkan dia ke surga ya Allah. Cuman surgamu kan luas. Saya di atas, dia di bawah ya Allah. Ayo. Saya tidak ngelihat dia. Kalau masih nggak bisa berarti Anda bukan ahli surga. Wong Nabi Muhammad setiap hari nangisi umatnya agar masuk surga. Lalu Anda doain masuk neraka, ini model apa Anda ini? Gitu loh. Sudah selesai ya obat biusnya? Kalau masih belum mempan ini, sudah berarti Anda kronis. Selesai ya? Ayo doain. Kalau Anda tidak cocok dengan seseorang, doain dengan doa jangan ngetik nih. Ini adalah muqaddimah keindahan insyaallah. Jangan sampai kita punya permusuhan. Kalau hidup saling mencintai indah. Hari ini pun kita menyelesaikan urusan waris nggak beres-beres, urusan ini ya. Naudzubillah, neraka dicari. Kadang-kadang yang paling jahat itu yang paling senang ibadah. Wah, yang paling rebut waris sedang umrah. Lah ini masuk neraka lewat Mekah itu namanya. Wah, rajin ngadain kemuliaan tapi urusan dengan saudaranya nggak beres. Itu ditipu sama setan. Selesai.